Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang materi tenaga kerja migran. Nah, materi ini dipelajari di Fakultas Hukum itu pada semester 6 ya, pada semester mahasiswa yang sudah mengambil PK pilihan. Nah, ini adalah mata kuliah di PK pilihan. Nah, untuk perlindungan tenaga kerja migran ini secara legalnya diatur sebelumnya itu tahun 2004 dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia. Jadi dulu tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri itu disebut dengan atau disingkat dengan TKI atau tenaga kerja Indonesia. Nah, itu undang-undang melindungi bagaimana memantau agar hak-hak tenaga kerja yang warga negara Indonesia berada di luar negeri itu terlindungi baik oleh undang-undang maupun terlindungi secara hak moralnya atau hak asasi manusia. Nah, itu untuk tenaga kerja Indonesia. Nah, untuk saat ini setelah tahun 2000 pada tahun 2017 ya, itu sudah ada perubahan penyebutan terhadap tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, sekarang itu disebut dengan tenaga kerja migran, tenaga kerja Indonesia disebut pekerja migran. Jadi bukan TKI lagi tapi pekerja migran. Nah, ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja migran, tenaga kerja yang ada di luar negeri. Ini undang-undang ini berlaku pada tanggal 22 November 2017. Jadi ada perubahan penyebutannya, tapi pada substansinya undang-undangnya sama-sama bagaimana melindungi hak dari pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi undang-undang ini mengatur tentang pekerja migran Indonesia. Nah, pada konsepnya seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri itu disebut dengan tenaga kerja migran Indonesia, baik itu yang di tahapan buruh, karyawan, staf, atau engineer, atau juga di sini adalah pekerja yang bekerja pada majikan di rumah, itu juga disebut dengan tenaga kerja migran. Artinya setiap warga negara Indonesia yang bekerja pada majikan di luar negeri itu disebut dengan tenaga kerja migran, terlepas dia dari ekspatriat maupun tidak. Ekspatriat itu maksudnya dia ekspor berdasarkan keahlian atau kita bisa samakan dengan apakah dia sarjana atau tidak. Nah, semuanya disamakan dengan tenaga kerja migran dan diawasi di luar negeri itu di bawah kewenangan daripada KBRI. Di situ akan terpantau dan terdata siapa saja tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan di mana majikannya siapa, sejak kapan dan sampai kapan, dengan kontak keluarga, kontak pekerjanya dan kontak majikan itu dimiliki oleh KBRI yang ada di negara tersebut. Itu untuk bagaimana memantau hak-hak dari tenaga kerja migran Indonesia ini tidak dilanggar oleh para majikan. Nah, itu pengaturan undang-undang secara umum, dan materi kita ke depan itu mengatur tentang haknya, bagaimana persyaratan, apa saja yang dilakukan, siapa saja yang bisa menjadi penyalur tenaga kerja migran Indonesia, dan apa saja yang harus dilengkapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penyalur tenaga kerja migran Indonesia. Nah, begitu juga di sini negara juga melindungi terhadap tenaga kerja yang memang tidak terdaftar. Nah, diharapkan dengan adanya terpantau yang tidak terdaftar akan diupayakan untuk mendapat legalisasi dan menjadi tenaga kerja yang sah secara hukum di negara tersebut. Terima kasih.